Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fredy Valendia dari Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Andalas. Baiklah, pada kali ini saya ingin membahas perubahan sosial, dikarenakan ini merupakan tugas dari Pak Taufan, yaitu mengulas kembali apa diskusi kelas dari pertemuan sebelumnya, yaitu pada mata kuliah dasar-dasar ilmu sosial. Di sini saya akan membahas apa sih perubahan sosial dan bagaimana perubahan sosial tersebut. Baiklah, yang pertama ialah perubahan sosial itu merupakan perubahan yang terjadi di dalam lingkup masyarakat. Perubahan tersebut bisa terjadi dari perubahan nilainya, perubahan norma, perubahan hal-hal yang lebih maju, ataupun perubahan tingkah laku dari masyarakat itu sendiri. Dan perubahan itu dapat perubahan yang lebih baik ataupun yang ke hal yang positif ataupun negatif. Dan perubahan tersebut dapat terjadi di dalam berbagai bidang, dalam bidang budaya, dalam bidang teknologi, pendidikan, serta perubahan sosial lainnya yang pokoknya terjadi di dalam masyarakat gitu. Selanjutnya ialah proses perubahan ini. Proses perubahan itu ada 4. Yang pertama itu adalah difusi, di mana masyarakat itu berpindah dari suatu kota ke kota lainnya untuk melakukan perubahan atau mengupgrade dirinya untuk menjadi lebih baik gitu. Dan yang kedua ialah akulturasi, di mana dalam masyarakat tersebut terjadinya adanya perubahan budaya baru yang mungkin menurut mereka itu lebih bagus daripada budaya mereka sebelumnya. Dan yang ketiga ialah asimilasi, di mana perubahan yang terjadi walaupun perbedaan latar belakang dari masyarakat itu sendiri. Dan yang keempat ialah akomodasi, di mana proses penyesuaian diri dari perubahan yang telah terjadi tersebut. Selanjutnya ya teori perubahan sosial, di mana ada teori evolusi, yaitu tuh dari sederhana ke yang lebih kompleks gitu perubahannya. Kalau yang konflik, dia tuh perubahan itu ada borjuis dan ada juga proletar. Dan yang ketiga ialah Dendroff, di mana itu tuh terjadinya perubahan dilihat dari struktur yang ada di dalam masyarakat. Dan yang keempat ialah materialis, yaitu dia tuh tidak puas dengan kekuasaan ataupun masih tidak puas dengan apa yang dia miliki, baik dari segi kekuasaan, pendapatan, ataupun yang ada pada diri mereka gitu. Selanjutnya ialah kan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Kalau faktor dari dalam ataupun internal itu tuh dapat dari norma, kalau misalnya dari dalam masyarakat itu dapat dari normanya, kehidupan masyarakatnya, ataupun pola pikir yang berbeda-beda gitu. Dari situlah terjadinya perubahan sosial dari segi internal, dan itu juga dapat berdampak negatif ataupun positif bagi masyarakat itu sendiri. Yang kedua ialah faktor eksternal dari perubahan sosial, di mana mereka tuh melakukan perubahan sosial disebabkan olehnya terpengaruh dari hal-hal yang dari luar. Misalnya contohnya perubahan yang terjadi karena peperangan, ataupun pihak yang mendominasi, ataupun pihak yang lebih kuat daripada mereka sehingga mereka melakukan perubahan. Yang ketiga ialah perubahan dari alamnya sendiri yang membuat mereka harus melakukan perubahan sosial. Selanjutnya tidak lain dari faktor internal ataupun eksternal, juga ada faktor pendukung mengapa terjadinya perubahan sosial tersebut. Yang pertama ialah dikarenakan pada suatu masyarakat tersebut terjadinya pendidikan yang lebih berkembang dan lebih maju, yang itu membuat mendorong perubahan sosial. Yang kedua ialah dikarenakan pikiran masyarakat tersebut terbuka, open-minded dengan hal-hal yang diberitakan oleh orang lain, tetapi juga menyaringnya juga, tidak semua yang tangkap gitu. Dan yang ketiga ialah dari faktor dari kepribadian masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ialah ada faktor pendorong, tentunya juga ada faktor penghambat perubahan sosial. Yang pertama itu ialah tidak berkembangnya iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana mereka tidak melakukannya perkembangan dari teknologi dan pendidikan di tempat mereka. Yang kedua ialah rasa takut untuk menerima hal-hal baru dari yang lain, sehingga mereka tidak ingin keluar dari zona nyamannya gitu, sehingga mereka tidak bisa berkembang ataupun melakukan perubahan sosial. Dan yang ketiga ialah prasangka buruk,
Mereka tidak ingin menerima orang lain karena mereka merasa dengan begini mereka sudah cukup baik, dan mereka merasa takut juga, ataupun merasa takut atau berprasangka buruk kepada orang yang di luar ataupun di luar kalangan mereka gitu. Dan juga masyarakat yang tidak open minded terhadap hal-hal di luar yang baru yang seharusnya itu dapat merubah mereka, tapi mereka tidak mau menerima hal tersebut gitu. Selanjutnya ialah dari segala hal yang telah terjadi di perubahan sosial, tentu ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positif perubahan sosial ialah dengan adanya perubahan sosial, maka masyarakat ataupun kalangan tersebut dapat lebih mudah mengakses pendidikan, lebih mudah dengan handphone, laptop, internet. Kalau dari segi ekonomi, mereka juga lebih luas ataupun ekonomi itu meningkat dikarenakan zaman sekarang tidak asing lagi kita mendengar itu tuh online shop. Kita lebih mudah mencari barang apa yang kita inginkan tanpa perlu untuk jauh-jauh membelinya ke sana gitu. Dan yang ketiga ialah mengetahui dari budayanya orang lain, dan kita tuh bisa mengetahui budaya orang lain gitu. Ya budaya kita saja, tapi kita juga mengetahui budaya orang lain di sini, dan kita juga bisa mempromosikan budaya kita agar diketahui oleh orang lain. Setelah dampak positif, selanjutnya ialah dampak negatif dari perubahan sosial, di mana dikarenakan adanya perubahan sosial di masyarakat, maka juga pasti adanya kesenjangan sosial, yaitu ialah perbedaan antara si kaya dan si miskin, tergantung dari mana merekanya berjuang di awal. Maka terjadinya lah kesenjangan sosial si kaya dan si miskin. Selanjutnya ialah tingginya tingkat kriminalitas, dikarenakan sudah hilangnya rasa kebersamaan, mungkin contohnya di daerah perkotaan sekarang itu tingkat kriminalitas itu sangat tinggi gitu. Dan yang ketiga ialah konflik sosial mungkin akan lebih banyak terjadi, apalagi di dalam media sosial. Akan banyaknya hoax yang beredar, berita-berita yang tidak ada fakta realnya, dan juga bisa berkonflik sosial di dalam media sosial gitu. Dan mungkin masih banyak dampak negatif perubahan sosial lainnya. Tapi mungkin itu dari saya, Fani Farindia. Sekian perubahan sosial yang telah saya jelaskan pada kali ini. Begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.